Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Faj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita kemarin? Selesai kita membahas tentang sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam. Setelah membahas sifat-sifat para nabi yang wajib kita imani, yang isinya 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Yang wajib yaitu sidik,
tabligh, amanah, dan fatonah. Mustahilnya juga ada 4: mustahil kidzib, mustahil khianat, mustahil kitman, dan mustahil baladah. Jaiznya ada 1, yaitu bersifat bangsa manusia. Bersifat bangsa manusia menolak adanya sifat ketuhanan pada para rasul dan menolak adanya sifat malaikat pada para rasul. Maka setelah kita membahas sifat-sifat pokok para rasul, lanjut musannif menerangkan tentang yang wajib kita imani dari berita yang dibawa oleh para rasul. Ada 4 perkara yang wajib kita imani dari berita para rasul. Yang pertama, al-imanu bisairil anbiya, iman kepada para nabi. Berita yang wajib diimani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berita tentang kenabian nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang-orang yang bersifat sama dengan Nabi Muhammad, yaitu ya siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Jadi apa yang wajib kita imani? Yang pertama yang wajib kita imani adalah semua para nabi itu pasti laki-laki. Semua nabi pasti laki-laki. Nggak ada nabi perempuan, nggak ada. Walaupun perempuan itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kan cirinya seseorang jadi nabi itu kalau ketemu sama malaikat Jibril, karena Jibril bagian membawa wahyu. Kalau datang ke seseorang, maka orang itu akan jadi nabi atau jadi seorang rasul. Tapi kalau datangnya ke perempuan, tetap nggak jadi nabi. Contohnya siapa? Siti Maryam. Itu diantaranya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, tapi tetap tidak terhitung sebagai seorang nabi menurut pendapat yang muktamad. Terus nabi pasti orang yang merdeka. Gak ada nabi dari bangsa budak, gak ada. Semua nabi pasti orang yang merdeka. Terus semua nabi diciptakan dengan wajah yang ganteng dan lisan yang fasih. Nggak ada nabi yang cadel, nggak ada nabi cadel, semua nabi lisannya fasih. Iya. Terus jumlahnya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ulama berbeda-beda pendapatnya.
Berapa sih Allah mengutus nabi sebelumnya, jumlahnya berapa? Kata sebagian ulama mengatakan ada jumlahnya 124.000 nabi. 124.000 itu kalau kumpul di Senayan cukup nggak tuh? Cukup nggak? Hah? Nggak cukup. Senayan berapa emang? 70.000 berapa? Senayan cuma 70.000 orang. Ini 124.000. Biarpun di JIS yang baru nggak cukup juga tuh. Hah? Jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Terus jumlahnya Rasul 313 Rasul. Hah? 313. Itu berbeda-bedanya ulama tentang mereka. Beda-beda tentang apa? Tentang jumlahnya para nabi. Jumlahnya beda-beda ulama. Ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 125.000, ada yang mengatakan lebih dari itu. Karena bedanya, jumlahnya beda-beda, maka kita tidak bisa mengambil salah satunya. Khilaf gimana sih? Yang paling aman gimana? Yang paling aman, yang wajib kita imani adalah bahwa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Selesai. Katanya berapa jumlahnya? Enggak tahu. Kok enggak tahu kenapa? Karena ulama yang satu dengan yang lain berbeda pendapat. Kalau kita ambil yang satu, nanti takutnya nambahin atau ngurangin gitu loh. Oh pokoknya 124.000 ya kalau pas. Kalau kebanyakan. Nah yang paling benar gimana? Yang paling benar kita nggak menjumlahnya. Kita mengimani bahwa Allah mengutus nabi yang jumlahnya banyak. Kenapa? Karena sebagian dari mereka diceritakan, sebagian dari mereka tidak diceritakan gitu loh. Makanya kita nggak bisa menjumlah satu per satunya. Terus wajib kita imani pula bahwa Allah memberitakan di dalam Al-Quran yang wajib kita imani secara terperinci dan tahu namanya satu persatu. Jumlahnya berapa? 25 Rasul, Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Wajib kita mengetahui nama-nama mereka semuanya. Wajib tahu. Kalau nggak tahu hukumnya dosa. Yang 25. Jadi wajib tahu secara terperinci beserta nama-nama mereka. Itu jumlahnya 25 nabi dan rasul. Walaupun kita menghafalkannya nggak urut sesuai dengan diutusnya, nggak apa-apa. Yang penting kamu hafal semua nama-nama mereka. Walaupun nggak urut satu per satu. Andai ditanya nih, Nabi Adam itu siapa? Nabi. Nabi Nuh siapa?
nabi. Kamu tahu gitu loh maksudnya. Walaupun kamu nggak hafal urutannya. Ditanya, kalau Ghulam Ahmad nabi bukan? Oh bukan. Kamu juga tahu, bisa nolak gitu loh. Bisa nolak mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Nggak urut, yang penting wajib tahu semuanya. Siapa mereka? Yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Terakhir baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jumlahnya 25 nabi dan rasul. Ini wajib kita ketahui secara terperinci. Inilah yang wajib kita imani. Dari yang pertama, iman kepada para nabi. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Ya, yang ke, ya kan satu tuh, dua. Iman kepada para malaikat. Apa yang harus kita imani? Bahwa kita harus meyakini yang pertama, mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Mereka senantiasa patuh dan taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Sama sekali nggak ada satu malaikat pun yang berbuat maksiat. Yang pertama, malaikat tidak pernah maksiat selama-lamanya. Andai kamu dengar di Al-Quran ada cerita tentang malaikat, namanya siapa itu? Harut wa Marut. Yang dikatakan malaikat Harut wa Marut itu diutus sama Allah untuk bawa apa? Mengajarkan ilmu sihir. Terus diuji oleh Allah, diberi nafsu hingga dia berbuat maksiat di dunia. Itu enggak terjadi, enggak ada. Enggak ada satu malaikat pun yang berbuat maksiat. Mereka diciptakan Allah sebagai hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mereka sebagaimana yang sudah kita ketahui, mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan pula banci. Malaikat enggak berkelamin, tidak makan, tidak tidur, tidak mati sampai nanti hari kiamat. Malaikat itu juga lam yalid walam yulad. Ya. Yang lam yalid walam yulad enggak cuma Allah, malaikat juga lam yalid, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, sama. Malaikat juga enggak dilahirkan, enggak melahirkan. Terus pekerjaannya malaikat itu apa? Pekerjaan malaikat hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadahnya malaikat itu macam-macam, nggak cuma satu macam. Kalau ibadah kita satu macam. Artinya waktu azan duhur sedunia ya duhur semua 4 rakaat salatnya.
Kalau Ramadan sedunia puasa semua. Berarti kita itu ibadahnya satu macam. Kalau malaikat enggak. Satu malaikat, satu ibadah. Jibril sendiri, Mikail sendiri, Israfil sendiri, malaikat rumban sendiri, malaikat yang di langit, di bumi punya ibadah yang berbeda, dan itu dikerjakan seumur hidup mereka, enggak berganti lagi. Yang tasbih sampai kiamat, yang rukuk sampai kiamat, yang sujud sampai kiamat, yang tawaf di Baitul Ma'mur, tawaf sampai kiamat nanti. Ibadahnya tiap malaikat berbeda-beda. Jangan dipahami bahwa malaikat itu adalah pembantunya Allah, jangan. Pembantu secara hakikat, jangan. Kalau pembantu secara hakikat berarti Allah mendapatkan keuntungan dari malaikat nanti. Malaikat itu membantu Allah, enggak begitu. Allah menciptakan malaikat itu, Allah mau menampakkan bahwa Allah itu tidak butuh dengan ibadahnya malaikat. Kalau Allah mendapatkan keuntungan dari ibadahnya malaikat, Allah nggak ciptain manusia yang maksiat. Cukup punya hamba malaikat, udah selesai. Kenapa? Malaikat sudah patuh sama Allah, bertasbih terus, berzikir terus. Nahnu nuqaddisu wa nuqaddimu lak. Kami itu bertasbih ya Allah kepadamu, dan kami senantiasa memujimu ya Allah. Jadi kalau Allah mendapat keuntungan dari ibadahnya malaikat, ya udah nggak usah bikin manusia lagi, cukup malaikat yang pada taat. Tapi kan nggak begitu nyatanya. Allah masih bikin manusia pada maksiat. Tandanya Allah nggak pernah mendapat keuntungan dari ibadahnya malaikat, dan Allah nggak pernah rugi dari kemaksiatannya manusia. Terus yang wajib kita ketahui apa? Yang wajib kita ketahui bahwa malaikat jumlahnya tidak terbatas. Nggak ada yang tahu jumlahnya berapa malaikat. Tapi yang wajib kita ketahui secara terperinci, jumlahnya ada 10. Yang pertama malaikat Jibril alaihi salam, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israil, terus malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, terus malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Ini 10 malaikat yang wajib kita ketahui secara terperinci. Jumlahnya malaikat tidak ada yang tahu, jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang wajib kita imani secara ijmal. Tapi yang terperincinya ada 10. Kalau Nabi tadi yang terperinci ada berapa? 25. Kalau malaikat terperinci kita wajib tahu jumlahnya 10. Adapun dalilnya para malaikat itu semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Begitu pula dalil adanya bangsa jin. Allah punya hamba yang namanya jin. Dari mana taunya? Ya dari beritanya para nabi. Kalau kita nggak dikasih tahu nabi, kita nggak ngerti jin itu kayak apa, malaikat kayak apa. Pernah ketemu ente? Hayalan. Ya, jadi kita nggak pernah ketemu tuh yang namanya jin, ya nggak pernah ketemu. Malaikat juga nggak pernah ketemu.
Kalau kamu ketemu jin, kira-kira takut nggak? Biar nggak takut gimana? Biar nggak takut. Kalau ketemu jin, langsung ngomongnya apa? Shadaqallah wa shadaqar rasul. Oh ternyata ente ada toh. Baru ketemu kita bro gitu. Saya selama ini cuma dengar beritanya ente doang dari Nabi gitu. Sekarang baru ketemu gitu. Jadi ente ini masih hambanya Allah, saudara gua juga. Kita tos saja lah gitu loh. Nggak usah pakai ribet. Ketemu malaikat dia begitu, ini hambanya Allah. Ketemu jin, ini hambanya Allah. Terus yang berikutnya wajib iman kepada kitab-kitab suci. Yang ketiga bahwa kita wajib mengimani wajib mengimani bahwa semua kitab itu adalah kitab yang benar. Jadi nggak ada kitab suci yang salah, nggak ada. Semua kitab suci yang Allah turunkan adalah kitab yang benar dan kitab yang membawa petunjuk. Itu semua kitab begitu, Injil kayak Taurat kayak Zabur kayak Al-Quran kayak semuanya kitab membawa petunjuk tentang kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua kitab-kitab itu berisi firman Allah yang diturunkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Asalnya tulisannya di Lauhil Mahfuz bahasa Arab. Semua yang di Lauhil Mahfuz tulisannya bahasa Arab. Sebagaimana bahasanya orang-orang penduduk surga. Semuanya bahasa Arab. Iya. Terus malaikat Jibril diperintah untuk menyalinnya dan diturunkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Suryani, ada yang pakai bahasa Kipti. Ini diturunkan masing-masing menurut kaumnya. Tapi nggak ada yang pakai bahasa Jawa, belum ada, karena nggak turun ke Indonesia, gitu loh. Berapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelumnya? Jumlahnya banyak, gitu aja. Jumlahnya banyak. Karena Nabi yang diutus Allah juga jumlahnya banyak. Rasul yang diutus Allah jumlahnya banyak. Dan Rasul yang diutus itu enggak semuanya diceritakan. Hingga kita enggak ngerti nih mana yang dapat kitab, mana yang enggak dapat kitab, ngerti. Makanya wajib kita imani cukup Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak dan mereka menurunkan kitab suci pula yang jumlahnya banyak gitu. Terus yang wajib kita imani secara terperinci itu ada 4. Ini wajib hafal kalau ini. Yang 4 ini wajib hafal. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi
Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Terus kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Terus yang terakhir adalah kitab yang diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an. Ini 4 ini wajib kita hafal, wajib kita tahu. Adapun yang lain itu jumlahnya aja kita nggak tahu, maka kita cukup tahu secara garis besar bahwa Allah juga menurunkan kitab-kitab lain selain yang 4 tersebut. Jadi yang diturunkan oleh Allah adalah kitab suci. Kitab suci itu boleh disebut kitab samawi, kitab langit, karena diturunkan langsung dari langit, dibawa oleh malaikat Jibril dari langit turun ke dunia. Jadi jangan dianggap itu muncul dari mana, enggak, langsung Lauhil Mahfuz, malaikat Jibril menyalinnya, dibawa ke sama dunia, langit dunia, dan diturunkan masing-masing kepada para nabi. Jangan kamu imani Allah memiliki agama langit, enggak ada. Agama langit, agama samawi enggak ada. Yang ada adalah kitab samawi. Kenapa? Karena agama itu cuma satu, agama Islam, enggak ada lainnya, enggak ada. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah itu hanyalah agama Islam, enggak ada agama lainnya, enggak ada. Itu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya beragama satu, yaitu agama Islam, enggak ada agama yang lain. Sekarang mulai muncul paham-paham itu, ada agama samawi. Artinya semua nabi bawa agama masing-masing. Nabi Allah Ibrahim punya agama sendiri, nanti nabi ini punya agama sendiri. Kacau yang begitu. Kenapa? Karena yang namanya nabi itu harus bersambung dengan nabi yang sebelumnya. Setiap nabi yang satu itu pasti bersambung dengan nabi yang sebelumnya, menunjukkan mereka adalah satu misi, mereka satu visi. Apa visinya? Misinya la ilaha illallah. Itu semua nabi itu misinya satu, yaitu menyampaikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada nabi, Nabi Musa punya misi lain, Nabi Isa punya misi lain, gak ada nabi begitu, gak ada. Semua nabi itu semuanya satu misi dan visi, yaitu menyampaikan berita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat.
Kiamat. Nulisnya aja udah lupa dia. Hari akhir atau hari kiamat. Disebut hari akhir kenapa? Dinamain hari akhir kenapa? Hah? Dinamakan hari akhir karena setelah itu nggak ada hari lagi. Namanya hari terakhir. Berarti setelah itu nggak ada hari lagi. Hari itu apa hari? Waktu nggak mesti hari. Hari itu apa? Disebut satu hari itu gimana? Ada siang, ada malam. Nah, disebut satu hari. Nah, nanti setelah kiamat itu nggak ada lagi yang namanya malam. Jadi hitungannya hari gimana? Ngitungnya hari gimana? Jadi setelah itu nggak ada hari lagi, nggak ada. Adanya apa? Adanya terang. Nggak ada siang, nggak ada malam gitu loh. Adanya terang, kayak kamu di dalam ruangan dikasih lampu. Itu siang atau malam? Hah? Adanya terang gitu doang, nggak ada lagi siang, nggak ada lagi malam. Makanya dikatakan nanti di akhirat cahaya yang menerangi semua manusia itu cahayanya melebihi cahaya matahari. Kalau di dunia sekarang kita kalau siang punya matahari nih, matahari terang nggak? Terang. Tapi kalau kamu masuk ke rumah kamu, kolong rumah kamu itu gelap. Walaupun di luar ada matahari. Nanti di akhirat itu nggak ada tempat gelap, nggak ada. Biar kolong-kolong itu terang semua. Nggak ada tempat yang gelap. Maka disebut nanti nggak ada yang namanya hari lagi, nggak ada. Adanya terang. Itu disebut hari akhir. Kalau disebut hari kiamat, kenapa? Karena hari dibangkitkannya manusia. Disebut hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Yang kedua disebut hari kebangkitan. Karena semua jasad akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan yang berbeda dengan yang waktu dia mati. Matinya utuh begini nih. Nanti bangkitnya beda-beda. Kenapa? Kita akan bangkit sesuai amal kita masing-masing. Kalau amalnya baik, ya bangkitnya baik. Kalau amalnya buruk, bangkitnya juga buruk. Bangkit yang buruk bagaimana? Ada yang wajahnya tengkorak,
Ada yang wajahnya babi, badannya manusia. Ada yang wajahnya anjing, badannya manusia. Ada yang baunya busuk luar biasa. Ada yang lidahnya menjulur panjang. Ada yang sesuai amalnya masing-masing. Terus setelah bangkit kemana? Setelah bangkit semua manusia digiring ke padang mahsyar. Ini wajib kita imani dari hari kiamat. Setelah bangkit kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama? Selama 1000 tahun. Itu 1000 tahun itu 1000 tahun dunia apa akhirat itu? Kalau 1000 tahun dunia ya cepet lah. Kalau 1000 tahun akhirat, memang di akhirat ada hitungannya, Bib. Ada dalam beritanya Allah ada. Tapi cara ngitungnya gimana nggak ngerti kita. Kalau nggak ada hari, nggak ada siang malam, ngitungnya bagaimana? Kita nggak ngerti ngitungnya kan. Kalau di dunia kita bisa ngerti siang malam sehari, siang lagi malam sehari, siang. Kalau di sana gimana? Kata Allah, di akhirat itu 1 hari di akhirat bagaikan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat bagaikan 1000 tahun, berarti seharinya panjang gitu loh, sehari. Ente kan sehari di dunia sekarang kan pendek, baru keluar rumah kerja udah maghrib aja kayaknya gitu loh, baru ke laut bentar udah maghrib aja gitu. Nah nanti di akhirat kamu sehari 1000 tahun nggak habis-habis, kapan? Terus dikumpulkan di padang mahsyar selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu manusia dalam kesusahan yang luar biasa, dahsyat. Matahari didekatkan, tanahnya terbuat dari perak. Bayangin ente yang namanya seng tahu seng sama perak itu titik didihnya lebih cepat mana? Tingkat panasnya lebih panas seng apa perak? Lebih panas perak. Ini perak itu ente kasih api dikit udah langsung panas. Kalau seng rada lamaan dikit lah. Seng aja kalau di atas genteng kamu injek siang-siang itu lumayan di kaki ya. Kuat kaki. Ini apalagi perak gitu loh, yang dibentangkan oleh Allah yang disebut ardhul baydha, tanah putih. Nanti tanahnya terbuat dari perak. Maka manusia dikumpulkan selama 1000 tahun menunggu keputusan Allah, akan disidang maunya masuk neraka atau masuk surga. Itu manusia menunggu, menanti selama 1000 tahun. Masing-masing doa, ya Allah mau dipercepat ya Allah percepat ya Allah. Terus tiap hari mintanya begitu agar mereka semua segera dipindahkan dari padang mahsyar. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang kebanjiran keringatnya, ada yang pokoknya tempat yang begitu dahsyat, yang mana semua manusia berada dalam ketakutan, hingga nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua manusia dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat persidangan. Gimana cara mindahinnya?
dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya syafaatul uzma. Jadi setelah manusia itu nggak ada yang berhasil satupun minta kepada Allah, maka terakhir Nabi Muhammad yang minta kepada Allah. Beliau sujud di hadapan Allah dan Allah katakan, bangun, di sini bukan tempatnya sujud, maka berikanlah syafaat kepada orang yang kamu inginkan, kata Allah. Maka Nabi bangkit, kemudian memindahkan semua manusia dari padang mahsyar, dipindahkan ke tempat persidangan, dan manusia siap disidangkan pada masa itu. Sidangnya cepat apa cepat? Ya bukan cepat lagi. Kalau sidangnya Allah yang menyidangkan, disidang dengan keadaan yang sangat cepat. Allah itu dikatakan sari'ul hisab, yang menyidang hambanya dengan keadaan yang sangat cepat. Nah kalau sidang kayak Sambo, kapan kelarnya? Satu sidang balik lagi, saksi lagi, ada kapan kelarnya sidangnya? Tapi ini kan enggak. Allah menyidang mereka dengan sidang yang sangat cepat, hingga semua manusia bisa segera dituntaskan untuk dimasukkan neraka atau dimasukkan ke dalam surga. Lalu apa yang dihitung oleh Allah? Maka akan dihitung mana yang banyak amalnya. Siapa yang banyak amalnya akan disegerakan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Maka dikatakan dalam kitab Diba tuh, umat Nabi terbagi 3 nanti. Sepertiga masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Yang kedua, mereka punya amal soleh dan punya dosa. Sepertiga lagi nih, punya amal kebaikan tapi juga punya dosa. Yang ketiga lagi, nggak punya amal soleh, hanya punya dosa semuanya. Ini 3 kelompok umat Nabi. Yang sepertiga ketika digiring ke padang mahsyar, digiring ke tempat persidangan, langsung sebelum disidang masuk surga duluan. Di jalan dicegat masuk surga. Jumlahnya sepertiga dari umat Nabi. Yang lain lagi baru disidangkan oleh Allah. Terus yang termasuk umat Nabi yang dosanya banyak sekalipun, apa modal mereka? Modalnya hanya satu, apa? Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul. Modalnya mereka hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka mereka masuk kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang amalnya banyak, kebaikannya banyak, disegerakan masuk surga. Lah yang amalnya buruk banyak gimana? Kalau amal buruknya lebih banyak gimana? Terserah Allah. Kalau Allah berkenan mengampuni, maka akan diampuni. Kalau Allah enggak berkenan mengampuni, maka mereka akan dimasukkan neraka sebentar sesuai amalnya, terus diangkat lagi masuk surga. Artinya sesuai hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang akhir hayatnya mati bisa ngucapin la ilaha illallah, pasti masuk
surga. Tinggal masuknya surga duluan atau belakangan. Kok belakangan? Karena mendapati dirinya pernah melakukan dosa, disiksa dulu oleh Allah, selesai dosanya baru dimasukin ke surga. Berarti semua tetap akan masuk surga siapa saja yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah pada akhirnya, hanya dengan prosesnya yang berbeda-beda. Maka Allah memasukkan hambanya yang taat ke dalam surga itu dengan anugerahnya, dengan rahmatnya. Adapun Allah memasukkan orang dalam neraka dengan apa? Dengan keadilannya. Karena Allah itu adil. Adil itu apa? Adil itu apa? Adil itu lurus. Lawannya dari dolim. Kalau dolim apa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, namanya dolim. Kalau adil sesuai. Jadi Allah meletakkan yang maksiat dalam neraka itu adil, sesuai gitu loh. Yang namanya orang maksiat pantas masuk neraka. Jadi bukan Tuhan kok dolim, ada hamba dimasukin neraka, bukan dolim, namanya adil. Kan kamu sering melihat pengadilan, tempatnya apa itu? Ya mengadili orang untuk menempatkan orang pada tempatnya. Ini aslinya di mana nih? Mau dibebaskan atau masuk dalam penjara, maka harus diadili. Adapun orang kafir, menurut pendapat ulama, tidak ditimbang lagi amalnya. Orang kafir itu langsung masuk dalam neraka, enggak ditimbang lagi amalnya. Yang ditimbang amalnya hanya orang-orang yang beriman, menurut pendapat sebagian ulama. Setelah ditimbang amalnya masing-masing, kemudian semuanya akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan ujungnya jembatan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lewat jembatan itu sampai ke ujung, maka pasti akan masuk surganya Allah. Tapi jangan kamu anggap jembatan itu ujian terakhir, bukan. Jembatan itu bukan ujian terakhir, tapi pintu terakhir. Kalau kamu dikehendaki masuk surga, lewatnya gampang gitu loh. Kalau dikehendaki neraka, lewatnya sulit. Jangan kamu latihan, gua mau latihan lewat jembatan, ntar ente pakai apa? Bambu terus mau jalan gitu, nggak bisa, nggak. Pakai apa jembatannya, Beb? Benang dibelah 7. Nggak usah dibelah aja susah ini, ya Allah. Rambut nggak usah ente belah, ente injek susah, apalagi dibelah 7. Artinya apa? Allah mau menunjukkan bahwa yang bisa lewat hanya orang yang dirahmati Allah, gitu loh. Nggak akan bisa lewat kalau nggak dirahmati Allah. Kalau Allah merahmati, jalannya kayak lebar, kamu bisa lari, bisa jalan, bisa. Kalau nggak merahmati, susah, jatuh lagi. Nih menunjukkan bahwa semua yang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita imani dari beritanya para nabi, termasuk pula adanya surga dan neraka, termasuk pula adanya haud. Tahu haud nggak?
Haud itu telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pula peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, termasuk adanya azab kubur, adanya siksa kubur, semuanya itu wajib pula kita imani di dalam berita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang kita bahas hari ini. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, nanti kita buka bab pertanyaan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli 'auba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.